Hello guys, welcome to Penjelajah Kripto. Kalian pernah dengar cerita seseorang yang beli 2 pizza pakai Bitcoin dan sekarang nilainya miliaran rupiah? Atau pernah bertanya-tanya, sebenarnya apa itu kripto? Dari mana asalnya Bitcoin? Apakah ini benar-benar uang masa depan atau hanya tren sesaat? Hari ini kita akan membahas sejarah cryptocurrency, bagaimana Bitcoin lahir, dan beberapa fakta unik yang mungkin belum pernah kalian dengar. Pastikan kalian nonton sampai habis, karena setelah ini kalian mungkin akan melihat uang dengan cara yang berbeda. Jadi, apa sih sebenarnya cryptocurrency? Secara sederhana, cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat setiap transaksinya. Tidak seperti uang konvensional yang dicetak oleh bank sentral, kripto bersifat desentralisasi. Artinya tidak ada satu pihak pun yang mengontrolnya. Bitcoin, Ethereum, dan ribuan koin lainnya adalah contoh cryptocurrency. Kalian bisa menggunakannya untuk transaksi, investasi, atau bahkan sebagai cara baru untuk menyimpan nilai kekayaan. Oh ya, transaksi yang dimaksud adalah transaksi jual-beli di exchange ya guys. Tapi ada satu fakta menarik. Bitcoin bukanlah cryptocurrency pertama yang pernah diciptakan. Sebelum Bitcoin, sudah ada konsep mata uang digital seperti DigiCash di tahun 90-an dan BitGold di awal 2000. Namun, mereka gagal karena belum memiliki teknologi blockchain yang cukup kuat untuk menjaga keamanan dan transparansi. Lalu, bagaimana Bitcoin bisa sukses? Tahun 2008, dunia sedang mengalami krisis keuangan besar-besaran. Kepercayaan terhadap bank dan sistem keuangan mulai runtuh. Di tengah kekacauan ini, muncul sosok misterius dengan nama Satoshi Nakamoto yang memperkenalkan konsep baru, Bitcoin. Pada 31 Oktober 2008, Satoshi mengunggah white paper berjudul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Ini adalah cetak biru pertama tentang bagaimana Bitcoin bekerja. Sebuah sistem keuangan yang tidak memerlukan bank, tidak bisa dimanipulasi oleh pemerintah, dan bisa digunakan oleh siapa saja, di mana saja. Dan hanya dalam beberapa bulan setelahnya, blok pertama Bitcoin, yang disebut Genesis Block, ditambang pada 3 Januari 2009. Inilah momen lahirnya revolusi kripto. Fakta unik lainnya. Di dalam Genesis Block, Satoshi menyisipkan pesan tersembunyi yang berbunyi, The Times, 3 Januari 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Pesan ini adalah kutipan dari koran The Times yang menyiratkan bahwa Bitcoin diciptakan sebagai bentuk protes terhadap sistem perbankan yang penuh dengan bailout dan korupsi. Tapi awalnya Bitcoin hampir tidak punya nilai. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menggunakannya, atau apakah ini benar-benar bisa menjadi mata uang. Sampai akhirnya, pada 22 Mei 2010, seorang pria bernama Laszlo Hanyecz melakukan transaksi Bitcoin pertama dalam sejarah. Dia membeli 2 pizza dengan harga 10.000 Bitcoin. Ya, kalian nggak salah dengar. 10.000 Bitcoin yang sekarang bernilai ratusan juta dolar hanya untuk 2 kotak pizza. Hari ini, tanggal itu dikenal sebagai Bitcoin Pizza Day dan selalu diperingati oleh komunitas kripto. Tapi ada fakta unik lainnya. Laszlo Hanyecz adalah orang pertama yang menggunakan Bitcoin untuk transaksi komersial. Tapi dia juga menjadi orang pertama yang membayar biaya mining dengan Bitcoin. Pada tahun yang sama, Laszlo juga menawarkan 10.000 BTC kepada siapa saja yang bisa membantu menambang Bitcoin menggunakan komputer mereka. Saat itu, Bitcoin masih bisa ditambang dengan komputer biasa, tanpa perlu alat khusus seperti sekarang. Sejak saat itu, Bitcoin mulai mendapatkan perhatian lebih banyak orang, terutama ketika harganya mulai naik. Pada 2017, Bitcoin pertama kali menembus 20.000 dolar per koin. Lalu di tahun 2021, nilainya bahkan mencapai lebih dari 60.000 dolar. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto.
Apakah dia seorang individu, sekelompok orang, atau bahkan pemerintah suatu negara? Beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa Satoshi bisa jadi adalah seorang mantan pekerja NSA atau CIA yang menciptakan Bitcoin untuk eksperimen keuangan global. Yang lebih aneh lagi, Satoshi menghilang secara misterius pada tahun 2011 setelah mengirim email terakhir kepada pengembang Bitcoin mengatakan bahwa dia pindah ke hal lain. Sejak itu, dia tidak pernah muncul lagi. Yang lebih mengejutkan, wallet milik Satoshi Nakamoto masih menyimpan sekitar 1 juta Bitcoin yang tidak pernah dipindahkan. Dengan nilai miliaran dolar, banyak orang bertanya-tanya, apakah dia masih hidup? Jadi, menurutmu apakah Satoshi ini masih hidup atau sudah tiada? Tulis aja pendapatmu di kolom komentar biar kita sama-sama diskusi. Oke, lanjut. Sekarang, Bitcoin bukan satu-satunya kripto yang ada. Ada ribuan koin lain dengan berbagai fungsi, mulai dari Ethereum yang mendukung smart contracts, hingga NFT yang mengubah dunia seni digital. Banyak negara mulai mengadopsi kripto. Bahkan El Salvador menjadi negara pertama yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Di sisi lain, beberapa pemerintah masih ragu dan berusaha mengaturnya. Namun satu hal yang pasti, kripto telah mengubah cara kita memandang uang, investasi, dan sistem keuangan global. Apakah ini revolusi keuangan yang akan bertahan selamanya? Atau hanya tren sesaat? Jadi, bagaimana menurutmu? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang ingin masuk ke dunia kripto, lebih baik kalian melakukan riset terlebih dahulu, serta pahami juga risikonya. Jadi, itulah awal mula Bitcoin dan dunia kripto. Dari ide kecil seseorang yang ingin mengubah sistem keuangan hingga menjadi aset bernilai triliunan dolar. Apakah kalian tertarik dengan kripto? Atau justru masih ragu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. See you in the next video.